Hai, perkenalkan nama saya Maya Cynthia Siombing dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Jadi, selamat menonton. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yakni panjang gelombang, frekuensi, dan juga kecepatan. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jenis gelombang elektromagnetik yang pertama yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz dan merupakan frekuensi yang terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar dan biasanya sinar gamma dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Jenis gelombang elektromagnetik yang kedua yaitu sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak di dalam kulit atom. Sinar X juga dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Frekuensinya antara 10⁻16 Hz sampai dengan 10⁻25 Hz. Sinar X biasanya digunakan dalam industri dan juga kedokteran. Jenis gelombang elektromagnetik yang ketiga yaitu sinar ultraviolet. Frekuensinya antara 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Sebagian besar atom akan memancarkan sinar dengan frekuensi-frekuensi yang khas pada daerah sinar tampak dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat digunakan sebagai detektor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Jenis gelombang elektromagnetik yang keempat yaitu sinar tampak. Sinar tampak adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada dalam frekuensi yang cukup sempit. Panjang gelombangnya antara 10⁻6 cm sampai dengan 10⁻7 cm. Spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jenis gelombang elektromagnetik yang kelima yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 Hz sampai dengan 10⁻14 Hz. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Manfaatnya untuk remote televisi dan transfer data di ponsel. Jenis gelombang elektromagnetik yang keenam yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang radio dengan frekuensi mencapai 3 kali 10⁻9 Hz. Gelombang mikro dipakai sebagai alat komunikasi. Gelombang mikro dapat juga dipakai untuk memasak, karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. Jenis gelombang elektromagnetik yang terakhir yaitu gelombang radio. Gelombang radio memiliki daerah frekuensi antara 10⁻4 Hz sampai dengan 10⁻7 Hz. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan juga telepon. Gelombang radio memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh atmosfer bumi. Bersumber gelombang elektromagnetik yaitu yang pertama, elektron yang terikat pada atom yang bertransisi ke tingkat yang lebih rendah menghasilkan gelombang cahaya. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, energi matahari yang diteruskan ke bumi akan menghangatkan permukaan bumi sehingga bumi akan memancarkan radiasi inframerah. Yang keempat, gelombang radio dihasilkan oleh arus listrik makroskopik yang berosilasi pada antena pemancar radio atau peralatan elektronik lainnya. Yang kelima, sinar gamma dihasilkan oleh ketidakstabilan inti atom unsur radioaktif. Yang keenam, sinar X dihasilkan oleh energi yang menumbuk keping logam
dalam ruang hampa. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik yaitu yang pertama, dampak radiasi UVB pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Yang kedua, microwave dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Yang ketiga, jika sinar UVB dapat menembus permukaan bumi, maka dapat menyebabkan kulit manusia menjadi tersengat, mengubah molekul DNA, dan juga dapat memicu timbulnya kanker kulit. Bahaya yang keempat yaitu radiasi handphone dapat mengacau gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya memori, dan juga dapat menyebabkan kanker otak. Yang kelima, radiasi handphone dapat menyebabkan kerusakan pada sel saraf, menurunnya atau hilangnya konsentrasi, meningkatnya tekanan darah, gangguan tidur, dan juga perubahan aktivitas otak. Yang keenam, UVA bertanggung jawab atas noda hitam, kerut atau keriput, dan melanoma, dan UVB bertanggung jawab atas kulit terbakar dan juga karsinoma. Yang ketujuh, dampak WiFi yaitu nyeri pada bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lainnya saat dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Dan bahaya yang terakhir yaitu sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan hidup manusia. Kesimpulannya, radiasi elektromagnetik adalah fenomena alam yang memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Memahami sifat dan aplikasi radiasi elektromagnetik memungkinkan kita untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab dan bijaksana. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. No time to be coy. We like to enjoy, bring the noise, let's destroy. Lift your voice, let it rise, let your words collide. In a world so divided, let's find a common stride. Rhythms of positivity, rhymes of empathy.